Salam. Jadi senang sekali berjumpa denganmu. Nampaknya seperti ada sesuatu yang penting sehingga kamu menemui. Ya Bu, sebelumnya saya mohon maaf Bu. Apakah Ibu memiliki waktu luang pada hari ini Bu? Kebetulan hari ini Ibu tidak punya banyak kegiatan ataupun janji yang lain. Bagaimana? Apakah kamu ingin menyampaikan sesuatu pada Ibu sekarang? Sejujurnya saat ini saya sedang mempunyai masalah yang cukup mengganggu pikiran saya. Kamu menyampaikan bahwa sedang menghadapi masalah yang cukup mengganggu pikiranmu. Jika kamu tidak keberatan, cobalah untuk menceritakannya permasalahan itu pada Ibu. Saya bingung harus mulai menceritakan permasalahan ini dari mana Bu. Karena permasalahan ini sudah berlangsung selama beberapa hari ini Bu. Masalah tersebut sudah berlangsung selama beberapa hari. Pasti Ani merasa sangat tidak nyaman, bukan? Ya Bu, benar, memang itu yang saya rasakan hingga saat ini. Ibu bisa mengerti bagaimana perasaanmu. Oleh sebab itu, cobalah kau menceritakan pada Ibu apa yang menjadi persoalan. Saya merasa kesulitan dalam belajar akhir-akhir ini. Saya sangat sulit berkonsentrasi saat belajar. Bahkan minggu yang lalu nilai mata kuliah saya jelek. Lalu bagaimana? Saya benar-benar merasa bingung Bu. Terkadang saya juga malu kepada teman-teman sekolah saya Bu. Jika boleh Ibu tahu, apa yang menyebabkan timbulnya perasaan seperti itu dan malu terhadap teman-temanmu? Saya malu karena keadaan saya Bu. Bahkan terkadang saya merasa kecewa dan bingung terhadap diri saya sendiri. Hari ini pun saya mendapatkan nilai yang jelek, sedangkan teman saya mendapatkan nilai yang bagus. Lalu jika kamu merasa bingung dan kecewa pada dirimu sendiri serta malu terhadap teman-temanmu, apa yang biasanya kamu lakukan? Saya lebih banyak di kelas Bu. Saya merasa minder dengan teman-teman saya yang memiliki prestasi sangat bagus. Terkadang saya juga sering melamun sendiri Bu. Ibu sangat memahami bagaimana perasaanmu, Nak. Tetapi apakah dengan kamu menjauh dari teman-teman dan hanya terdiam di dalam kelas menjadikan perasaanmu merasa lebih baik? Tentu saja tidak Bu. Saya merasa takut Bu jika saya tidak dapat mengimbangi kepintaran teman-teman saya Bu. Dan saya juga takut jika tidak dapat mengikuti materi perkuliahan dengan baik. Baiklah Nak, tetapi sebelum kita lanjut pembicaraan ini, jika Ibu tidak salah dalam memahami permasalahanmu, tadi kamu mengatakan bahwa kamu merasa kesulitan dalam belajar, kemudian baru saja kamu juga mengatakan bahwa kamu malu terhadap teman-temanmu karena khawatir tidak dapat menyeimbangi dan mengikuti materi perkuliahan dengan baik. Sebenarnya yang manakah yang menjadi permasalahan paling penting dan mengganggu pikiranmu, Nak? Sebenarnya semua Bu, karena kedua permasalahan ini benar-benar membuat saya merasa terbebani. Tetapi memang yang paling penting sebenarnya adalah masalah yang berkaitan dengan kualitas belajar saya Bu. Keadaan ini benar-benar membuat saya takut akan masa depan saya Bu. Saya takut jika tidak berhasil dalam kuliah ini dan saya juga tidak ingin membuat kedua orang tua saya kecewa Bu. Baik, ternyata kamu sudah mampu memahami permasalahan yang sedang kamu hadapi. Iya Bu, saya sudah paham. Tetapi terkadang saya masih bingung apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi permasalahan ini. Sekarang begini Nak, bukankah yang menjadi niat dan tujuanmu mengikuti perkuliahan di kampus ini adalah untuk belajar dan menuntut ilmu, bukan? Iya Bu, itu memang tujuan saya kuliah di kampus ini. Ya, untuk menuntut ilmu dan belajar sebagai bekal masa depan saya kelak nanti Bu. Kamu mempunyai niat dan cita-cita yang bagus Nak. Ibu sangat senang mengetahui niat itu. Lalu sudahkah kamu memiliki cara untuk mengatasi permasalahan itu? Saya benar-benar masih bingung Bu. Oleh sebab itu saya datang ke Ibu untuk meminta bantuan untuk dapat menyelesaikan permasalahan saya Bu. Baiklah, jadi begini. Ibu dapat memahami bahwa keadaan yang seperti ini bukanlah hal yang mudah untuk dijalani. Akan tetapi sesungguhnya kamu tidak perlu merasa malu dengan keadaan saat ini. Kamu harus tetap semangat dan memperbaiki cara belajarmu.
Kenapa gitu, Bu? Coba sekarang kamu kita pikirkan dan renungkan hal ini bersama-sama. Kamu masih diberi kesempatan untuk dapat mengikuti kuliah di kampus ini. Bukankah itu hal yang sangat luar biasa? Tidak semua orang memiliki kesempatan itu. Kesempatan untuk menempuh pendidikan lanjutan. Banyak anak-anak di luar sana yang meneruskan pendidikan mereka ke perguruan tinggi, tetapi gagal disebabkan oleh banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Tetapi tidak demikian hanya denganmu. Iya, Bu. Apa yang disampaikan Ibu memang benar. Ibu yakin jika kamu berusaha semaksimal mungkin, kamu akan dapat mencapai tujuan dan mewujudkan cita-citamu. Jangan merasa malu dengan temanmu. Kamu pasti bisa memperbaiki prestasimu. Nah, teruslah belajar dan biasa untuk menyesuaikan dengan lingkungan agar kamu dapat berkonsentrasi dengan baik saat kamu belajar. Serta mintalah dukungan pada kedua orang tuamu untuk tidak menyalakan TV saat kamu belajar. Bila memang itu menjadi salah satu faktor kamu tidak dapat belajar secara maksimal. Iya, Bu. Mulai saat ini saya akan melakukan seperti yang Ibu katakan. Tapi bagaimana saya harus menghilangkan rasa malu saya dalam bergaul dengan teman-teman saya, Bu? Ibu rasa tak akan ada masalah yang berarti, Nak, karena segala sesuatu tergantung pada diri kita sendiri. Jika kita mampu membawa diri kita dengan baik, maka semua orang pun akan menerima kehadiran kita dengan baik. Cobalah untuk membuat dirimu nak dengan bergaul kepada teman-temanmu dan bergabung dengan teman-temanmu. Jangan menarik diri dari mereka, Nak, karena dengan kamu menghindar itu tidak akan menyelesaikan masalah. Baik, Bu. Saya akan mencoba untuk melaksanakan dengan baik dari saran yang telah Ibu berikan meskipun mungkin saya butuh waktu yang cukup lama. Iya, memang segala sesuatu tidak ada yang instan. Semua dan butuh proses. Lakukan secara bertahap serta pelan-pelan, Nak, untuk memperoleh hasil yang maksimal. Iya, Bu. Sekarang saya sudah paham dan mengerti apa yang harus saya lakukan. Memang harus begitu, Nak. Cobalah rubah cara belajarmu agar setiap belajar dapat memperoleh hasil yang baik. Cobalah mulai besok lakukan belajar di pagi hari setelah menunaikan ibadah sholat subuh, karena udara dan suasana di pagi hari sangat sejuk dan tenang. Itu akan sangat berpengaruh pada proses belajar. Karena di saat pagi hari pikiran kita masih fresh dan tidak terbebani oleh hal-hal yang lain. Iya, Bu. Mulai besok pagi saya akan mencoba saran Ibu. Yakinlah, Nak, kamu pasti akan berhasil dan dapat meningkatkan prestasimu kembali, Nak. Karena setiap manusia pasti akan mengalami suatu masalah. Tapi jangan jadikan masalah itu sebagai kemindiran, tapi jadikanlah suatu cambuk untuk terus maju dan menjadi lebih baik lagi. Iya, Bu. Memang benar yang Ibu katakan. Saya benar-benar sudah mengerti, Bu, bahwa saya harus menerima semua dengan ikhlas dan terus belajar agar dapat menggapai cita-cita saya, Bu. Syukurlah, Nak. Kamu sekarang sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Sekarang bagaimana perasaanmu, Nak, setelah menyampaikan semua permasalahan tadi? Terima kasih, Bu. Sekarang saya sudah merasa lega dan lebih tenang, Bu. Dengan saya bercerita kepada Ibu, beban saya menjadi berkurang. Apakah ada lagi yang ingin kamu sampaikan, Nak? Saya rasa tidak, Bu. Terima kasih banyak atas nasihat Ibu dan atas waktu yang telah Ibu berikan kepada saya. Saya mohon pamit dulu, Bu. Baiklah, Nak. Sama-sama. Permisi, Bu. Selamat siang. Iya.